Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Syukur hari ini kita boleh datang, welcome to Redeemer Service pada minggu hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di hari ini juga gereja kita merayakan Parents Day. Kita bersyukur buat orang tua, buat kalian ayah dan ibu yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang memberikan kita keluarga yang baik. Kita nyatakan keajaiban Tuhan, kebesaran Tuhan bagi setiap kita. Ajaib Kau Tuhan. Saya undang kita juga untuk bertepuk tangan bersama-sama. Kuasanya yang tak terbayang itu, kebesarannya yang luas itu hadir buat setiap kita. Mari jemaat sekalian, hari ini kita mau bersyukur bagi Tuhan kita. Bersama-sama kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan.
kita semua bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Pagi ini Tuhan masih berikan kami kesempatan, kami boleh hadir di tempat ini, kami menyatukan hati kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Allah Tritunggal kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap hari seringkali kita selalu menyakiti hati Tuhan. Dari perbuatan kita, tutur kata kita, pikiran kita. Dengan orang-orang terdekat pun, dalam keluarga kita menyakiti hati ayah kita, ibu kita, hati anak-anak kita, hati kakak dan adik kita. Mari saat ini kita ambil waktu, kita datang kepada Tuhan. Kita memohon pengampunannya dengan kerendahan hati kita datang kepadanya. Biarlah lagu ini membantu mempersiapkan kita untuk masuk dalam pengakuan dosa. Your hand.
kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan kita di hadapannya. Di momen kali ini, dalam Parents Day ini, mari setiap kita sebagai orang tua maupun sebagai anak kembali melihat hati kita, perbuatan kita. Apakah selama ini kita sering menyakiti hati keluarga kita, baik ayah atau ibu menyakiti hati anak. Bahkan anak, sebagai anak mungkin seringkali kita melukai hati orang tua kita. Mari datang kepada Tuhan, minta ampun kepadanya. Bapa kami dalam surga, kami tahu Tuhan bahwa dalam keluarga Tuhan memberikan kami anugerah yang begitu melimpah. Kami bisa memiliki ayah, bisa memiliki ibu, kami bisa memiliki anak Tuhan yang kami sayangi. Tapi Tuhan, anugerah-Mu itu seringkali kami abaikan Tuhan. Kami saling menyakiti satu dengan yang lain karena dosa yang ada dalam diri kami. Sebagai orang tua, kami tidak mengajar anak kami sesuai dengan Injil-Mu Tuhan. Kami membiarkan anak-anak kami bertumbuh, berkembang dengan sendirinya tanpa arahan dari kami. Kami membiarkan mereka. Atau mungkin Tuhan, kemarahan-kemarahan yang ada dalam diri kami, mungkin seringkali kami lampiaskan kepada anak kami dan mungkin membuat hatinya terluka. Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan sebagai orang tua. Ya Tuhan, kami juga hadir saat ini Tuhan sebagai seorang anak yang lahir, yang dibesarkan dari ayah dan ibu kami. Ya Tuhan, kami sadar bahwa setiap kami Tuhan sering kali menyakiti hati kedua orang tua kami. Kami sering melawan, kami sering kali mengabaikan apa yang mereka perintahkan. Bahkan Tuhan, kami sering kali memberontak. Bahkan mungkin Tuhan, kami memarahi mereka. Ampuni setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan, sekarang ini di dalam pengampunan-Mu yang begitu luar biasa, Tuhan ajari setiap kami Tuhan boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, terkhususnya dalam keluarga kami Tuhan. Biarlah kami sebagai orang tua boleh mengasihi anak kami, mencintai anak kami sepenuhnya dengan cinta kasih seperti Tuhan Yesus mengasihi kami. Begitupun juga kami Tuhan sebagai seorang anak. Biarlah Tuhan Kau dapati bahwa kami benar-benar mencintai orang tua kami seperti kami juga mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan, sehingga kami boleh mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari bersama-sama kita mendeklarasikan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan pada setiap kita. Dan saat ini kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan ini kita boleh bersama-sama punya kerinduan untuk membawa keluarga kita melayani Tuhan sebagai orang tua, sebagai anak. Kita boleh semakin mengasihi Tuhan. Mempersiapkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Katakan bersama-sama, kami datang di hadirat. Kami datang di hadirat-Mu dalam
setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Kita awali pujian kita. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita oleh pujian kita. Mudah-mudahan kita bangkit berdiri, sama-sama kita katakan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih Tuhan, dalam satu kasih dengan bersehati, janji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Katakan sekali lagi sebagai komitmen kita untuk melayani Tuhan kita. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat Tuhan, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena di dalam dunia ini Engkau memberikan kami keluarga. Engkau memberikan papa dan mama. Engkau memberikan bagi yang sudah berkeluarga, memberikan anak-anak. Tuhan memberikan ama, engkong, opa, oma dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kehadiran mereka menjadi bukti kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini, di hari orang tua ini, di hari Parents Day ini, kami mengingat kembali orang tua kami Tuhan yang Engkau sudah berikan. Kami sebetulnya harus belajar untuk setiap hari mengingat mereka, mengucapkan terima kasih untuk segala hal yang mereka sudah lakukan dan perbuat dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami yang akan membaca, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang memberikan kami pengertian. Tuhan menolong kami supaya dalam kehidupan kami di dalam dunia ini kami belajar menjadi anak-anak yang hormat orang tua, menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua kami, menjadi anak-anak yang bukan hanya membanggakan hati orang tua kami, tapi kami juga boleh belajar membanggakan hati Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara sekalian. Hari ini adalah hari Parents Day ya. Selamat hari orang tua bagi kita yang sudah jadi orang tua.
Dan hari ini sebenarnya Limus yang akan menyampaikan firman, tapi beliau ada kedukaan, jadi hari ini saya menggantikan beliau. Rekan-rekan sekalian, kita ini hidup di zaman di mana manusia itu sudah mulai tidak menghargai yang namanya otoritas. Ya, kita melihat hal ini mungkin dalam budaya timur belum terlalu terasa. Tapi sebetulnya di budaya barat kita melihat hal ini sudah lama ya, dan mulai terjadi. Terjadi bukan hanya di dalam rumah tapi juga di sekolah-sekolah ya. Mulai muncul semangat anti otoritas ya, tidak mau menerima kehadiran atau otoritas yang lebih tinggi daripada diri kita. Nah, saya membaca rekan-rekan di Swedia itu ternyata mereka punya pola pendidikan yang sangat unik ya. Di mana di situ kalau orang tua itu waktu mendidik anak-anak yang masih kecil itu mereka tidak boleh memukul anak-anak, ilegal ya. Ilegal memukul anak-anak. Bahkan orang tua tidak boleh mendisiplinkan anak dengan memaksanya melakukan sesuatu. Misalnya paksa dia pergi harus istirahat. Orang tua tidak boleh memaksa anak-anak untuk berhenti menonton TV dan sebagainya ya. Jadi di sini kita melihat bahwa ada sebuah keunikan di mana orang tua di dalam menunjukkan otoritas kepada anaknya itu menjadi sangat berkurang sekali. Nah, hari ini di dalam hari orang tua ini saya mengajak kita untuk melihat dua bagian Alkitab. Yang pertama yaitu di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Mari kita membuka bagian ini. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Bapak Ibu juga bisa melihat di layar. Saya akan bacakan buat kita dan nanti di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bagian yang lain yaitu Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, saudara sekalian, mentaati orang tua atau menghormati orang tua tentu itu tidak mudah ya. Bagi sebagian kita mungkin itu tidak terlalu bermasalah, tapi bagi orang-orang lain, sebagian orang lain, menghormati orang tua, mentaati orang tua itu tidak mudah. Mengapa, saudara-saudara sekalian? Karena banyak di antara kita dibesarkan di dalam keluarga yang jauh dari kategori ideal. Ada di antara kita yang mungkin tidak memiliki atau tidak pernah merasakan apa artinya punya orang tua. Atau mungkin ada di antara kita yang punya orang tua, tapi sebagai anak kita tidak pernah merasakan kehadiran mereka di dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita memiliki orang tua, tapi orang tua tidak menjalankan fungsi sebagai orang tua dalam keluarga, dalam kehidupan kita. Bahkan ada orang tua yang abusive mungkin, yang melecehkan anak-anak ya. Jadi ketika kita bicara masalah seorang anak itu hormati orang tua, hormati papa mamamu itu tidak mudah saudara-saudara. Kenapa? Karena kita sebagian itu hidup di dalam keluarga yang jauh ya dari yang namanya memiliki orang tua yang ideal itu. Nah, tapi apakah itu berarti bahwa perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anak untuk menghormati orang tua ini menjadi tidak bisa kita lakukan dan tidak bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita? Nah, tentu saja tidak ya saudara-saudara. Kalau kita melihat di dalam bacaan kita, Keluaran pasal ke-20 tadi. Hukum kelima atau perintah kelima ini adalah satu di antara 10 hukum saudara-saudara ya. Kita melihat ada beberapa hal yang unik yang diberikan di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ini. Hal yang unik itu adalah secara umum saudara-saudara mungkin kita sebagian sudah tahu ya bahwa 10 hukum itu dibagi menjadi 2. Yaitu hukum yang pertama sampai hukum yang keempat. Dan kemudian hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10. Nah, kenapa dibagi demikian? Karena hukum yang pertama sampai hukum yang keempat itu sebetulnya bicara tentang perintah Tuhan kepada manusia di dalam konteks hubungan vertikal manusia dengan Tuhan.
Ya, perintah itu kan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyebut Tuhan Allah, nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi semua hukum ini dari 1 sampai 4 bicara masalah hubungan manusia dengan Tuhan. Nah kemudian hukum yang kelima sampai hukum yang keenam itu semua bicara masalah hubungan horizontal manusia dengan manusia yang lain. Diawali dengan hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini harta sesamamu, jangan mengingini milik orang lain dan sebagainya. Nah di sini kita melihat ada sebuah keunikan penempatan akan perintah kelima tentang menghormati orang tua ini. Apa itu saudara-saudara? Kita melihat bahwa ketika perintah mengatur hubungan horizontal manusia dengan manusia yang lain, hukum menghormati orang tua ini diletakkan di awal daripada 6 hukum yang lainnya. Ya. Nah banyak penafsir mengatakan bahwa ini bukan sebuah kebetulan ya. Ini bukan sebuah kebetulan saudara-saudara. Karena kita melihat bahwa menghormati orang tua diletakkan di bagian pertama ini sebagai sebuah sebagai sebuah fondasi ya di dalam mengatur hubungan-hubungan yang lain. Maksudnya begini saudara, menjadi sebuah fondasi atau sebuah dasar. Maksudnya begini saudara, ketika kita bicara masalah hubungan manusia dengan manusia yang lain, kita melihat bahwa seseorang yang memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain, biasanya kita lihat dari hubungannya terlebih dahulu di dalam keluarganya. Kalau orang itu memiliki relasi-relasi yang sehat dengan orang lain, maka biasanya dia diawali dengan hubungan yang sehat dan relasi yang baik di dalam keluarganya. Seseorang yang taat kepada otoritas orang lain, biasanya dia belajar akan otoritas itu di mana? Di dalam rumahnya. Nah itulah mengapa ketika hukum mengatur hubungan horizontal manusia dengan manusia yang lain ini, kita melihat sebuah keunikan yang ditaruh oleh penulis Keluaran ini kepada kita. Terlebih dahulu kita mesti belajar bagaimana menghormati orang tua kita. Belajar menghargai atau menerima otoritas orang tua kita. Menerima otoritas dalam keluarga akan mengajarkan kita bagaimana menerima dan belajar otoritas orang lain di luar rumah. Hubungan di dalam rumah itu biasanya menggambarkan akan hubungan-hubungan kita di luar rumah. Bagaimana kita berelasi dengan anggota keluarga kita, terutama dengan orang tua kita. Nah, selain itu saudara, kita melihat bahwa biasanya kita melihat seseorang itu dari mana pertama kali. Dari maksudnya cara memimpinnya, ya, dari memperlakukan orang lain. Kita biasa melihat sekali lagi itu dari relasinya. Jadi apa artinya ketika kita melihat seseorang taat, misalnya jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta begitu ya. Tapi kalau orang itu tidak menunjukkan hormat kepada orang tuanya, biasanya kita akan mempertanyakan hal itu bukan? Oh orang ini baik, orang ini tidak berzina, tidak mencuri, tidak menginginkan harta orang lain. Tapi dia gagal menjadi anak di dalam keluarganya. Jadi itu menjadi sesuatu yang kita pertanyakan bukan? Nah termasuk di dalam kepemimpinan dalam masyarakat. Kalau seseorang sudah bisa memimpin keluarganya dengan baik, maka dia akan biasanya menjadi pemimpin yang baik juga di dalam masyarakat. Nah inilah keunikan dari hukum kelima tentang hubungan horizontal manusia dengan manusia ini. Hormati orang tuamu, hormati papa dan mamamu terlebih dahulu. Itu menjadi fondasi ketika kita bicara masalah hubungan-hubungan kita dengan orang lain. Nah, tapi saudara kita melihat di sini sebenarnya orang Yahudi melihat dalam konteks yang atau kacamata yang sedikit berbeda ya. Bagi orang Yahudi saudara, hukum itu dibagi dua, tetapi hukum pertama sampai hukum kelima dan kemudian hukum keenam sampai hukum ke-10. Nah, menghormati orang tua ditempatkan di dalam pembagian pertama ya, masalah hubungan vertikal manusia dengan Tuhan. Mengapa saudara? Karena kita melihat di sini bagi orang Yahudi, menghormati orang tua itu dianggap sebagai kewajiban kepada Allah. Jadi kalau kita menghormati orang tua kita itu adalah karena kita wajib melakukannya itu karena itu kepada Allah kita melakukannya. Orang Yahudi melihat orang tua itu wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Orang tua itu adalah pengantara kita dalam hal otoritas dan kasih Allah. Jadi mereka membaginya itu lebih ke arah hukum pertama sampai hukum kelima, kemudian nanti hukum ke-6 sampai hukum ke-10. Karena sekali lagi menghormati orang tua itu dianggap sebagai praktek kita bagaimana menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Orang tua wakil Allah dalam dunia ini. Mereka pengantara di dalam hal menunjukkan otoritas dan kasih kepada kita manusia di dalam dunia ini. Nah saudara karena itu kita melihat menghormati
orang tua itu berarti kita mengakui otoritas Allah sebetulnya. Kalau kita menghormati orang tua kita, berarti kita mengakui otoritas yang diberikan Allah kepada orang tua kita. Jadi kalau kita bicara masalah menghormati orang tua, anak menghormati orang tuanya, bukan hanya kita taat sebetulnya saudara, tapi kita juga memberikan kasih dan hormat kita kepada mereka sama seperti kita melakukannya untuk Allah. Nah, ini pandangan orang Yahudi saudara, tapi ada benarnya juga sebenarnya pandangan ini. Nah, keunikan lain di dalam hukum kelima ini saudara yang sangat berbeda dengan 9 hukum lainnya adalah kita melihat bahwa ketika Tuhan memberikan perintah ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ada janji yang menyertai perintah ini saudara. Tadi kita sudah baca ya, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah 9 hukum yang lain saudara tidak punya janji sebetulnya. Maksudnya tidak disertai dengan janji. Ada yang mengatakan hukum kedua itu ada janjinya ya. Di mana di situ kita melihat dalam Keluaran 20 ayat yang ke-6 ya. Bahwa Allah akan menunjukkan kasih setia dan mengasihi mereka yang berpegang kepada perintah-perintahnya. Tapi sebagian besar saudara setuju bahwa ini sebetulnya bukan sebuah janji. Ini adalah sifat atau karakter Allah yang memang Allah itu menunjukkan kasih setia dan dia berpegang kepada perintah-perintah. Tetapi khusus di dalam hukum kelima ini, Tuhan memberikan sebuah janji yang begitu unik ya. Yaitu anak-anak hormati orang tuamu. Kenapa? Supaya nanti Tuhan juga akan memberikan umur yang panjang kepadamu. Jadi ada janji yang menyertai daripada hukum itu saudara. Nah saudara sekalian, apa artinya ketika kita bicara menghormati orang tua? Kita mungkin secara prakteknya bisa membayangkan ya seorang anak itu hormat kepada orang tuanya. Tapi saya mengutip apa yang dikatakan oleh John Calvin ya. Menghormati orang tua itu terdiri dari 3 hal. Dia mengatakan saudara, pertama hormat. Nah hormat kepada orang tua bukan hanya dalam hal tindakan. Tapi juga dalam kata-kata, dalam pemikiran. Itu artinya hormat kepada orang tua. Mencakup hormat, kedua taat. Kita taat kepada orang tua kita. Meskipun kadang-kadang orang tua kita menyuruh melakukan sesuatu yang kita tidak suka. Tapi umumnya kita tahu bahwa sebetulnya apa yang dikatakan oleh orang tua kita itu adalah yang terbaik buat kita. Memang ada beberapa orang tua saudara yang tidak kurang baik ya. Bahkan ada mungkin orang tua yang menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak benar ya. Itu kenapa kalau kita lihat di dalam Kolose nanti ya. Anak-anak hormatilah orang tuamu tapi di dalam Tuhan. Taati orang tua itu di dalam Tuhan. Jadi ketaatan itu bukan ketaatan yang membabi buta sebetulnya, tapi ketaatan di dalam Tuhan. Anak mentaati orang tuanya karena orang tua itu adalah wakil Allah dan perwujudan daripada otoritas Allah dan kasih Allah bagi kita yang ada di dalam dunia ini. Yang ketiga saudara, hormat itu adalah sikap tahu terima kasih. Kita waktu kecil sering sekali di sekolah ya mendengarkan cerita dongeng, saudara, cerita-cerita yang menggambarkan tentang anak yang lupa orang tuanya. Bahkan ada anak yang membuang orang tuanya, ya, tidak mengakui orang tuanya. Misalnya cerita maling kundang ya, saya ingat sekali dari kecil itu cerita itu ya. Nah sebenarnya cerita ini sebuah cerita moral yang mengajarkan kita bahwa seorang anak itu jangan sampai dia lupa kepada orang tuanya. Jangan sampai dia membuang orang tuanya karena orang tuanya tua renta, tidak bisa apa-apa, tidak mampu melakukan apa-apa. Ya. Dan yang keempat saudara, ini ditambahkan oleh John Stott ya. Dia mengatakan bahwa hormat kepada orang tua itu juga mencakup kasih kita kepada orang tua kita. Jadi ketika kita bicara hormatilah ayahmu dan ibumu, hormatilah orang tuamu. Artinya adalah hormat bukan hanya dalam tindakan tetapi juga di dalam pemikiran dan kata-kata. Artinya adalah kita taat kepada mereka. Artinya adalah kita tahu berterima kasih kepada mereka untuk semua pengorbanan dan apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan kita. Artinya adalah kita mengasihi mereka karena sebetulnya mereka sudah terlebih dahulu menunjukkan kasih itu kepada kita. Nah saudara, hormati orang tua itu berlaku kepada siapa sebetulnya? Ada yang mengatakan bahwa hormat orang tua itu diberikan kepada anak-anak, kepada mereka yang remaja. Nanti itu akan berhenti ketika seseorang sudah menikah, berkeluarga, kemudian nanti dia akan menjadi orang tua. Tapi sebetulnya saudara, kalau kita memperhatikan konteks 10 hukum di dalam Keluaran pasal ke-20 tadi, kita melihat bahwa sebetulnya perintah kelima ini saudara, berlaku bagi pertama kali, konteks pertamanya adalah kepada bangsa Israel. Keluaran 20 ya, mari kita membuka bagian ini. Saya tidak catatkan di slide saudara ya. Tapi ketika 10 hukum selesai dibuat saudara, Keluaran 20
ayat yang ke-18. Mari kita melihat ya. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Nah, ini respons bangsa Israel ketika mereka mendengar 10 hukum itu. Tapi saudara, kita melihat di sini seluruh bangsa itu menyaksikan. Jadi 10 hukum itu diberikan oleh Musa kepada seluruh bangsa Israel. Bukan hanya kepada golongan usia tertentu, tetapi kepada segala usia. Bersifat permanen, saudara. Ada yang mengatakan bahwa 10 hukum itu adalah hukum perjanjian lama, tidak berlaku lagi dalam perjanjian baru apalagi sekarang. Tapi 10 hukum ini, saudara, adalah hukum yang sifatnya permanen. Dan harus ditaati oleh seorang anak yang memiliki orang tua kepada orang tua kita. Sekali lagi, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kepada siapa ini berlaku? Kepada kita. Sama seperti ketika hukum ini diberikan kepada bangsa Israel. Bersifat permanen di dalam hidup kita dan seorang anak selama dia hidup mentaati orang tuanya yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Itu berarti saudara bahwa hal ini menyangkut anak yang memiliki orang tua itu wajib ya, bukan hanya ini maksudnya hukum ini mengikat. Artinya kalau orang tuanya masih hidup, kalau kita melihat di dalam Matius 15 misalnya saudara, di situ Tuhan Yesus menegur akan orang-orang Yahudi yang itu saudara, orang-orang Yahudi itu mereka tidak memberikan uang kepada orang tuanya, tetapi uang itu diberikan untuk persembahan bait suci. Jadi itu menarik sekali di dalam Matius pasal 15 ayat 4-6. Nah di sini kita melihat Tuhan Yesus mengatakan anak itu terikat kepada orang tuanya. Memberi, memelihara mereka, merawat orang tua. Sampai akhirnya orang tuanya meninggalkan dunia ini. Itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab saudara dan saya. Nah saudara mungkin saja ada yang bertanya ya, mengapa sih kita harus menghormati orang tua kita? Bagaimana kalau orang tua kita jauh dari kategori orang tua yang baik? Kenapa saya sebagai anak harus hormat orang tua? Saya tidak minta-minta orang tua saya membesarkan saya. Saya tidak minta-minta orang tua saya menyekolahkan saya misalnya. Saya pernah ya mendengarkan seorang anak remaja berkata begitu. Mengapa saudara? Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 dan juga Keluaran pasal ke-20 tadi saudara. Di situ kita melihat tidak ada alasan yang spesifik sebetulnya. Kecuali 2 hal. Pertama saudara, karena ini perintah Tuhan bagi kita. Nah kedua, Efesus pasal yang ke-6. Karena haruslah demikian. Itu hukum yang bersifat universal di dalam dunia ini. Seorang anak tidak membutuhkan alasan untuk menghormati orang tuanya. Anak hormat orang tua karena mereka adalah orang tua kita. Titik. Tidak ada hukum yang mengatakan hormatilah orang tuamu karena dia sudah berkorban bagimu. Hormati orang tuamu karena dia sudah menghabiskan banyak uang untuk menyekolahkan engkau. Hormati orang tuamu karena dia sudah membesarkan, memberikan engkau makan dari kecil. Tidak saudara. Paulus mengatakan, hormatilah, taatilah orang tuamu karena haruslah demikian. Jadi mungkin ada di antara kita saudara yang merasa orang tua kita itu tidak pantas untuk kita hormati. Ada di antara kita yang mungkin menghina orang tua kita di dalam hati karena mereka tidak menjadi teladan bagi kita. Tapi sebetulnya kita tidak butuh alasan kenapa kita harus hormat saudara. Paulus mengatakan karena haruslah demikian. Itu tanggung jawab kita sebagai seorang anak kepada orang tua kita. Nah saudara, hal yang paling terakhir yang kita pikirkan di sini adalah seperti yang saya katakan di awal tadi ya. Menghormati orang tua itu tidak mudah saudara. Banyak di antara kita yang mungkin pernah kecewa kepada orang tua. Saya membaca sebuah kisah yang ditulis oleh Filipensi saudara di dalam bukunya. Tentang seorang anak yang karena orang tuanya memperlakukan dia begitu buruk dari kecil. Dia itu tinggalkan rumah saudara dan dia bersumpah dalam hatinya. Tidak akan pernah memaafkan orang tuanya. Nah Filipensi tentu saja mengisahkan cerita ini di dalam konteks anak yang hilang saudara. Tapi sebetulnya di dalam cerita itu dia mengisahkan seorang anak yang sampai orang tuanya mati. Karena perlakuan dan sikap orang tuanya kepadanya, orang tuanya sampai
di hari terakhirnya minta maaf kepada dia pun dia tidak pernah memaafkan. Dia memutuskan hubungan ikatan kepada orang tuanya dan membiarkan orang tuanya mati dengan cara yang begitu tragis karena dia kecewa dan marah kepada orang tuanya. Tapi Paulus mengatakan di sini, saudara, anak-anak taatilah orang tuamu, karena haruslah demikian. Tanggung jawab kita sebagai anak kepada orang tua kita, terlepas dari mereka sempurna atau tidak, mereka baik kepada kita, mereka ideal menurut sudut pandang kita atau tidak, tapi tanggung jawab kita menghormati mereka. Nah saudara, mungkin ada juga di antara kita yang memiliki orang tua cukup baik. Kita berpikir nanti kalau saya sudah dewasa, saya ingin membalas kebaikan orang tua saya. Tapi sebetulnya saudara, sebagai anak tidak mungkin kita bisa membalas kebaikan orang tua kita. Uang yang mereka pernah berikan bagi kita, waktu, pengorbanan, ya. Setiap kali ingat ini, saya kalau ingat mama saya sudah sangat tua saudara, baru-baru saya pulang ke rumah ya karena saudara saya meninggal. Mama saya itu sudah usia hampir 80 tahun, nanti November dia berumur 80 tahun. Tiap kali saya mengingat dia ya, dia sudah keriput sekali saudara, giginya sudah banyak yang hilang. Tapi untungnya mama saya ini tidak pikun ya. Saya kalau dengar cerita bagaimana dia membesarkan kami 10 orang bersaudara, pengorbanan ya, apa yang dia sudah lakukan. Saya dalam hati ya saudara pernah berpikir, saya mau berusaha untuk bisa membalas kebaikan orang tua saya itu, mama terutama karena yang mama saya masih hidup. Tapi tidak bisa kita balas saudara, bukan itu yang menjadi motivasi kita untuk menghormati orang tua kita karena kita ingin membalas kebaikan mereka. Kita melakukannya karena Tuhan memerintahkan kita. Kedua, karena memang harus demikian. Tidak mungkin kita bisa membalas apa yang orang tua sudah lakukan di dalam kehidupan kita ini. Nah, hal yang begitu menarik di sini saudara adalah janji yang diberikan di dalam hukum kelima ini. Panjang umur. Kalau dalam Efesus saudara bahagia, ada kata bahagianya. Nah kita melihat saudara bahwa bukan berarti bahwa orang yang pendek umur itu berarti tidak diberkati oleh Tuhan ya, tidak taat kepada orang tua. Tapi kita melihat saudara bahwa salah satu bukti berkat Tuhan di dalam kehidupan ini adalah kita diberikan umur yang panjang. Dan bagi kita seorang anak yang menghormati orang tua kita, itu adalah semacam berkat yang diberikan oleh Tuhan. Ada berkat khusus bagi seorang anak yang menghormati orang tuanya. Ada berkat khusus yang diberikan oleh Tuhan kepada seorang anak yang taat kepada orang tuanya. Nah tentu berkat ini bisa beragam saudara ya dalam kehidupan kita ya. Berkat Allah bisa macam-macam, tapi selalu ada berkat yang Tuhan berikan bagi anak yang hormat dan taat kepada orang tuanya. Itu janji Allah bagi kita. Itu janji yang dia berikan. Diulang dari Keluaran pasal 20 ini, kemudian Paulus mengulang kembali di dalam Efesus pasal yang ke-6 ini. Nah saudara, tapi tentu ya saudara, kita tidak menjadikan itu sebagai motivasi kita ya. Wah saya harus taat orang tua saya harus menghormati orang tua saya nanti supaya saya diberikan umur yang panjang supaya banyak berkat. Sebenarnya berkat itu saudara adalah konsekuensi yang tidak terelakkan yang akan diberikan oleh Tuhan bagi seorang yang mengingat dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di sini. Nah hal yang paling terakhir saudara, menarik sekali. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat 30 kita tidak usah buka. Tapi saudara, Paulus di sini menggambarkan tentang kalau baca Roma pasal 1, itu bicara tentang manusia yang tidak mengenal Allah. Paulus mengatakan pikirannya yang terkutuk. Nah saudara, orang-orang yang pikirannya terkutuk dan tidak beribadah kepada Allah diwarnai dengan salah satunya saudara adalah apa? Ketidaktaatan kepada orang tua. Roma 1 ayat 30. Paulus di sini saudara menggambarkan bahwa sikap ketidaktaatan orang tua itu sebetulnya bukan hanya menyangkut masalah moral. Atau bukan hanya menyangkut seorang anak tidak tahu berterima kasih kepada orang tuanya. Tapi saudara, Paulus melihatnya itu sebagai masalah spiritual. Ketidaktaatan itu adalah refleksi masalah spiritual yang dialami oleh manusia di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Jadi ada akar yang lebih serius sebetulnya. Nah disitulah Paulus menggambarkan contoh orang-orang yang pikirannya terkutuk sia-sia, tidak mengenal Allah, tidak tahu beribadah itu. Dan salah satu ciri yang mereka miliki itu adalah mereka tidak menghormati orang tuanya. Jadi boleh dikatakan saudara bahwa seseorang yang tidak menghormati orang tua, tidak taat kepada orang tuanya itu adalah ciri orang yang tidak mengenal Allah.
yang pikirannya sia-sia, tidak tahu beribadah, pikirannya terkutuk dan lain sebagainya. Nah jadi bagaimana selama ini hubungan kita dengan orang tua kita? Apakah kita sudah menjadi seorang anak yang baik bagi orang tua kita? Tentu sama seperti orang tua kita tidak ada yang sempurna, saudara. Kita juga sebagai anak pasti jauh dari sempurna. Ya, tidak ada anak yang sempurna sekali bagi orang tuanya. Tapi biarlah setiap tahun saudara kita mengingat hari orang tua, hari Mother's Day ya, Mei ini sebenarnya hari ibu ya, Mother's Day International saudara. Kita diingatkan kembali, kita perlu terus-menerus belajar bagaimana menjadi seorang anak yang baik bagi orang tua kita selama mereka masih hidup di dalam dunia ini. Bagaimana sih bukti konkret atau contoh konkret seorang yang hormat kepada orang tua itu saudara? Nah kita melihat di dalam slide yang bagian 2 terakhir ya. Contoh ideal itu sebetulnya Alkitab sudah berikan bagi kita. Siapa? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang menjadi seorang anak yang sampai nanti dia berumur 30 tahun ya saudara. Dia mengabdi kepada orang tuanya. Dia taat kepada orang tuanya. Dia belajar menjadi tukang kayu membantu papanya Yusuf ya, yang bekerja sebagai tukang kayu. Dia menjadi anak yang tunduk di dalam pengasuhan orang tuanya. Itu dicatat di dalam Lukas. Padahal dia adalah Tuhan. Tapi sekaligus dia sebagai manusia yang punya orang tua Yusuf dan Maria. Dia taat, hormat, tunduk kepada pengasuhan orang tuanya. Bahkan saudara kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Detik-detik terakhir saudara, kalimat yang diucapkan di antara 7 perkataan salib itu apa? Dia menitipkan mamanya, Maria, kepada salah seorang murid. Ya banyak mengatakan waktu itu Yusuf sudah meninggal ya. Dia menitipkan mamanya untuk dirawat oleh salah seorang muridnya yang masih ada. Mungkin itu Yohanes, kemungkinan besar saudara. Titipkan supaya mamanya ini, Maria, tidak sendiri. Karena dia akan mati dan kemudian nanti akan kembali kepada Bapanya di sorga. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang paling baik bagaimana kita menjadi seorang anak yang baik untuk orang tua kita. Nah John Calvin saudara, saya mengutip lagi perkataannya ya. Dia mengatakan bagaimana sih bukti konkretnya. Salah satunya dia mengatakan begini saudara. Anak-anak harus memelihara orang tua mereka. Burung bangau menyuplai orang tua mereka ketika mereka telah menjadi lemah dan usang. Dengan usia tua. Dan dengan demikian menjadi pengajar-pengajar kita dalam rasa terima kasih. Kalau burung bangau saja tahu bagaimana memperlakukan orang tuanya, ini binatang saudara. Apalagi kita manusia yang adalah gambar dan rupa Allah. Burung bangau itu kiranya menjadi pengajar kita dalam mengerti apa artinya seorang anak mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang diberikan di dalam kehidupannya. Nah bukti atau contoh konkret yang lain itu banyak sekali ayat-ayat yang saudara saya catat di situ ya. Sebagian besar itu adalah tulisan-tulisan yang ditulis oleh Salomo di dalam Amsal ya. Dan sebagian yang lain misalnya Keluaran 21 ayat yang ke-15. Bagaimana sih kita secara konkret menghormati orang tua kita, tidak berlaku kasar kepada orang tua. Saya pernah melihat seorang anak saudara menghina dan memaki papanya ya, karena mungkin dalam keterbatasan orang tuanya itu ya, pikirannya unik sekali, lebih tepatnya mungkin aneh saudara ya, dia melakukan ini, melakukan itu. Anaknya ini yang pulang, yang baru kuliah dari luar kota, dia lihat orang tuanya bersikap begitu. Di depan banyak orang saudara, dia hina dengan kata-kata yang sangat tidak pantas dilakukan atau dikatakan oleh seorang anak. Ya. Keluaran 21 tidak berlaku kasar kepada orang tua kita, tidak membangkang atau keras kepala. Tidak mengutuki orang tua kita, tidak merendahkan orang tua, tidak menghina atau kurang ajar kepada orang tua kita yang sudah tua. Yang mungkin yang makin tua, mereka makin menjadi seperti anak kecil. Yang pemahamannya semakin berkurang. Apalagi kalau mereka sudah pikun, saudara bayangkan ya. Dia mungkin tidak ingat siapa kita, dia lupa taruh barang-barang. Dia tidak ingat apapun. Seorang anak tidak boleh menghina orang tuanya. Dan menarik sekali itu Salomo di dalam Amsalnya memberikan banyak sekali nasihat tentang hal-hal yang praktis ini. Jadi saudaraku di hari orang tua ini, mari kita bukan hanya ingat terus kita mungkin kasih hadiah untuk orang tua kita. Menghormati orang tua bukan hanya di hari Parents Day atau di hari Mother's Day atau Father's Day. Tapi setiap saat kita perlu belajar. Kalau hari ini nanti saudara ada papa mama kita di sini, mari kita say thanks untuk mereka.
yang sudah menjadi wakil Allah, mengasihi kita, menyekolahkan kita, berkorban begitu banyak bagi kita. Kalau orang tua kita tidak ada sama-sama dengan kita, mungkin dia di luar kota, saudara. Mari kita telepon. Terima kasih mama, papa. Kau sudah jadi orang tua bagiku. Kalau kita ada salah, saudara, mari kita maafkan orang tua kita. Maksudnya kita minta maaf untuk kesalahan kita. Kalau orang tua kita ada berbuat salah kepada kita, mari kita ingat bahwa mereka itu juga bukan orang tua yang sempurna. Di hari orang tua ini, mari kita ingat dan menjadikan ini sebagai ayat hafalan kita, ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Sebagai seorang yang mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan, salah satu wujud kasih dan hormat kita kepada Tuhan adalah melalui cara kita memperlakukan orang tua kita, menghormati orang tua kita, dan mentaati orang tua kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan orang tua bagi kami yang masih punya orang tua, yang masih hidup di dalam dunia ini. Kami mengingat di hari Parents Day ini akan kehadiran mereka, pengorbanan mereka, kebaikan-kebaikan dan perbuatan mereka lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk hal itu Tuhan. Sekaligus juga biar kami ingat bahwa sama seperti kami tidak menjadi anak yang sempurna, demikian juga orang tua kami. Setiap kali kami mendengarkan firman, kami boleh kembali diperbaharui dalam hubungan-hubungan kami khususnya dengan orang tua kami. Termasuk juga hubungan orang tua dengan anaknya. Setiap kali kami mengingat firman-Mu ini Tuhan, kami bertekad dan kami berjanji di dalam diri kami untuk menjadi seorang anak yang baik bagi orang tua kami. Orang tua juga bisa ingat untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak yang dititipkan oleh Tuhan di dalam keluarga. Terima kasih untuk janji yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Yang begitu indah di dalam hukum kelima ini. Janji berkat yang Tuhan berikan bagi mereka yang menghormati orang tuanya. Dan yang taat kepada orang tua di dalam kehidupannya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dan berkatilah setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati rekan-rekan yang ada di sini. Berkati juga yang ibadah melalui online di rumah masing-masing pada saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.ปิยชัดค่ะ5 เต็ม 10ค่ะสมภพค่ะ9 เต็ม 10ค่ะอาภาค่ะแม่ไม่รักผมแม่ไม่เคยมีเวลาที่จะสนใจผมป้าคะขอยืมไฟแช็กหน่อยค่ะได้ไม่เคยมีเค้กวันเกิดเหมือนคนอื่นเฮ้ยพบแม่งมาว่ะพบทำไมมาอยู่ที่นี่แทนที่จะเอาเวลามั่วสุมกลับไปทำการบ้านแล้วเงินที่แม่ให้พบไปโรงเรียนอยู่ทุกวันพบเอามาเล่นเกมเหรอพบไม่ต้องมาเถียงไม่พบสงสารแม่บ้างไหมแม้กระทั่งจะฟังความจริงจากผมแม่ก็ฟังมึงดิในสายตาแม่ผมมันเป็นแค่เด็กไม่รักดีไม่ให้ก็แค่คอมอ่ะผ่อนเอาก็ได้นี่แม่ค่าใช้จ่ายในบ้านมันเยอะแยะฉันจะเอาที่ไหนให้แกถ้าได้อ่ะจะไม่ขออะไรแม่อีกเลยทั้งที่ก็ไม่เคยได้อะไรอยู่แล้วฉันไม่ให้แม่ไม่เคยรู้หรอกว่าผมทำอะไรได้บ้างสนใจแต่เรื่องของตัวเองก็อยู่ไปคนเดียวแล้วกันนานแล้วคอมก็คอมผมนะครับขอแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะนี่สิครับผมขอบคุณครับพี่ฮัลโหลครับครับก็อยู่ไปคนเดียวแล้วกัน
บ้านมันเยอะแยะฉันจะเอาตังค์ที่ไหนไปให้แกสนใจแต่เรื่องของตัวเองไม่ให้ก็ไม่เอาป้าเตี๋ยวชามดิเส้นเล็กที่สนใจแต่เรื่องของตัวเองทั้งที่แม่ให้ผมมาตลอดแม้แต่วันสุดท้ายในชีวิต门前老树长新芽，院里枯木又开花，半生存了好多话，藏进了满头白发。记忆中的小脚丫，肉嘟嘟的小嘴巴，一生把爱交给他，只为那一声爸妈。时间都去哪儿了？还没好好感受年轻就老了。生儿养女一辈子，满脑子都是孩子哭了笑了，时间都去哪儿了？还没好好看看你，眼睛就花了。柴米油盐半辈子，转眼就只剩下满脸的皱纹了。记忆中的小脚丫，肉嘟嘟的小嘴巴，一生把爱交给他，只为那一声爸妈。时间都去哪儿了？还没好好感受年轻就老了。生儿养女一辈子，满脑子都是孩子哭了笑了，时间都去哪儿了？还没好好看看你，眼睛就花了。柴米油盐半辈子，转眼就只剩下满脸的皱纹了。
Sama-sama, boleh bantu saya? Kita semua kayak gini. Come on. Nata, siapa? Kuatku. Sumber kuatku, Allah 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 sumber kuatku. Sama-sama yuk. Allah sumber kuatku. Sekali lagi. Allah sumber kuatku dan bagian. Kuatku dan bagianku selamanya. Katakan selamanya. Selamat. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan. Hanya kau milikku di surga. Hanya kau yang kuingini di bumi. Hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti bahwa kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Selamanya, selamanya. Boleh saya undang kita bangkit berdiri sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Kita mengangkat pujian bagi Tuhan kita. Di Parents Day hari ini, Tuhan memberikan sumbernya lewat orang tua yang dikasih kepada kita semua. Dan itu sukacita bagi kita semua, amin. Yang percaya bahwa Allah kita adalah sumber dari segala, kita lambaikan tangan kita. Kita lambaikan tangan kita yang percaya Allah kita adalah sumber dari segalanya, amin. Sama-sama, come on, clap. Come on, clap your hand. Go, go. Come on, clap your hand. Sekarang kita mau nyanyi gantian sama-sama, oke? Kalian ikutin saya. 1, 2, 3, here we go. Allah sumber kuatku, Allah sumber, say. Sing it one more time. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, say. Nata, start, come on. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber Nata, Allah sumber kuatku, Allah sumber. say. Now, in, silakan. Allah sumber kuatku, Allah sumber. In sekali lagi. Allah sumber kuatku, Allah sumber. Come on, Kayla. Allah sumber kuatku, Allah sumber, sing. One more time. Allah sumber kuatku, Allah sumber. Allah sumber kuatku. One more time. Allah sumber kuatku, Engkau Allah sumber, say. Now, like this. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Sekarang semua sama-sama.
Say, Allah sumber kuatku dan bayanku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bayanku selamanya, sampai selama-lamanya. Kaulah kuatku sampai selamanya, Allah kuatku selamanya, kaulah kuatku sampai selamanya, oh sampai selamanya. Kita kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silahkan duduk, saudara-saudara. Nah, hari ini karena hari Parents Day, saya bertanya, apakah ada di antara rekan-rekan sekalian yang mempersiapkan hadiah atau sesuatu atau bunga untuk diberikan kepada orang tuanya? Kalau ada, bisa sekarang orang tua dengan anaknya bisa berdiri dan bisa memberikannya, ya, menyampaikannya. Apakah ada? Jangan malu-malu ya, saudara. Silahkan. Adakah? Oh, itu ada ya? Oke, silahkan disampaikan kepada orang tuanya. Boleh cium papa dan mama atau oma opanya. Ya, mari kita berikan aplaus ya, saudara-saudara. Ada beberapa ya anak sekolah minggu yang sudah mempersiapkan untuk diberikan untuk orang tuanya. Oke, sebelum kita mendoakan dan saling mendoakan, kita saksikan satu lagi klip singkat. Itu ya testimoni dari orang tua ya. Hari ini kita saksikan. Tuhan mempercayakan untuk mendidik dan membesarkan anak-anak dari waktu masih kecil sampai beranjak dewasa. Itu berkat dan anugerah dari Tuhan. Yang membuat kami bersukacita adalah melihat anak-anak bertumbuh dewasa dalam iman, dalam pengenalan akan Tuhan, dan juga melihat mereka berhasil dalam mencapai cita-citanya. Hal yang membuat saya merasa sangat bahagia atau berharga sebagai orang tua adalah ketika saya melihat anak-anak saya bisa bertumbuh dengan sehat, dengan kuat,
dan juga ketika anak-anak itu bisa belajar mengenal Tuhan Yesus, bisa menjadikan berdoa itu sebagai sebuah kebiasaan di dalam kehidupannya. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk anak-anak yang diberikan kepada saya ini. Kebahagiaan kami sebagai seorang orang tua, yang tentunya kami merasa sangat bersyukur bahwa kami bisa merupakan bagian daripada keluarga kami sekarang ini. Dan tentunya kami sangat bangga terhadap anak-anak kami. Mereka adalah anak-anak yang penurut dan taat kepada orang tua. Ibaratnya kami juga itu sebagai, kami tentu bangga bahwa anak-anak kami itu kami tekankan dari awal bahwa ibaratnya kami itu seperti sebuah tim yang saling mendukung, saling mensupport, antara satu dengan yang lainnya. Bila mana saya juga menekankan secara pribadi bahwa kalaupun kami bersenang-senang atau kami happy, kami bersama, selalu bersama, maupun kalau ada kesusahan kami akan berjuang bersama. Jadi kami adalah sebuah tim yang tidak terpisahkan. Kebahagiaan kami sebagai orang tua yaitu kami boleh memelihara anak kami sebagai warisan dari Tuhan, warisan ilahi dari Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami merawat dia dengan baik, memperkenalkan dia kepada Kristus, dan akhirnya dia boleh membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu kebahagiaan kami, dan kami sungguh bersyukur pada Tuhan untuk kehormatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk memelihara, membesarkan dia. Pesan papa dan mama buat anak-anakku, dimanapun dan bagaimanapun keadaanmu dan dimanapun kalian berada, andalkanlah Tuhan dalam segala aspek kehidupanmu. Jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, pesan kepada anak-anakku ya, seperti Matius 19 ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang tua pasti ingin agar anak-anaknya itu mengasihi orang tua ya, mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan ya. Dan juga kerinduan orang tua biar anak-anak itu bisa melayani Tuhan. Tuhan telah memberikan yang terbaik untuk anak-anakku, dan anak-anakku biarlah juga memberikan untuk Tuhan melalui talenta bisa melayani Tuhan ya. Dan yang ketiga, mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun, berserah kepada Tuhan. Itulah menjadi harapan orang tua kepada anak-anakku. Bapak Ibu, apakah ada yang hari ini datang bersama dengan keluarganya, papa, mama, dan anak-anak? Saya ajak untuk bangkit berdiri. Tua yang membawa anak atau anak yang datang bersama dengan orang tua, mari berdiri di tempat duduknya masing-masing. Silahkan, jangan malu-malu. Nah, saat ini saya mengajak setiap kita untuk saling berdoa. Ya, pertama kali anak boleh berdoa untuk papa dan mamanya. Ya, boleh pegang tangannya atau boleh dipeluk ya. Anak boleh berdoa untuk papa ya, untuk kesehatan papa dan mama ya, untuk pekerjaan mereka. Nanti setelah anak berdoa untuk papa dan mama, mama dan papa doakan untuk anak-anaknya juga ya. Bagi teman-teman yang hari ini tidak datang bersama orang tua, bisa tetap berdoa di tempat duduknya masing-masing. Berdoa untuk keluarga yang mungkin di tempat yang jauh ya, di luar kota, doakan juga mereka. Jadi mari pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa. Anak berdoa untuk papa dan mama, untuk kesehatan, pekerjaan, dan pergumulan mereka. Orang tua berdoa untuk anak-anaknya, masa depan mereka ya, yang terbaik yang Tuhan berikan bagi mereka. Ayo mari saat ini kita sama-sama buka suara, mari kita berdoa. Yang tidak bersama dengan orang tua sekali lagi boleh berdoa juga untuk orang tuanya yang tidak ada di sini. Mari kita buka suara, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih.
Mari kita semua bangkit berdiri, mari kita berdoa saudara. Tuhan, inilah doa-doa yang kami bawa kepada Tuhan. Doa seorang anak untuk orang tuanya, untuk pergumulan sebagai orang tua di dalam membesarkan anak, untuk pekerjaan mereka, untuk rencana-rencana mereka ke depan, atau apapun yang didoakan pada saat ini. Doa orang tua bagi anak-anak yang Tuhan titipkan di dalam keluarga. Kami tahu saat ini Tuhan sudah mendengarkan doa-doa kami. Biarlah keluarga kami Tuhan menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Keluarga yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam dunia ini. Bagi kami Tuhan yang saat ini tidak bersama-sama dengan orang tua atau keluarga kami doakan mereka juga. Tuhan pimpin, sertai dan lindungi Tuhan. Dan jikalau ada di antara kami yang punya orang tua yang masih belum percaya kepada Tuhan, Tuhan bekerjalah. Pakailah kami Tuhan di dalam keluarga untuk memberitakan Injil, memberitakan Yesus di dalam keluarga kami. Sehingga orang tua yang mungkin yang masih belum percaya, bisa percaya kepada Kristus dan bisa mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Kami bersyukur di hari orang tua ini, kami boleh mengingat akan orang tua yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Ini doa syukur kami, doa sembah kami kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian sebagai komitmen kita sekali lagi. Bersyukur buat Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, membawa setiap keluarga kita kepada Tuhan. Buat setiap kita yang bersama dengan keluarga kita, boleh pegang, bergandengan tangan, bersama berdoa kepada Tuhan melalui pujian ini. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluarga-Ku melayani Tuhan. Bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Anak. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Mendekat sekali lagi dengan kehidupan kita. Bersama keluarga-Ku melayani Tuhan. Bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Anak. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Tiada yang dapat, katakan sekali, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang begitu baik buat keluarga kita. Silakan duduk, jemaat dikasih Tuhan. Kita akan mendengarkan warta. Saudara, kita bersyukur hari ini untuk perayaan Hari Parents Day ya. Sekali lagi kita bersyukur karena melalui momen ini kita boleh mengingat orang tua kita juga boleh mengucap syukur ya untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita melalui keluarga yang Tuhan berikan bagi kita. Ada beberapa warta yang akan saya ingatkan pada siang hari ini. Yang pertama saudara, ibadah minggu depan khususnya untuk KU1, KU3 tentu ada di sini dan KU4 akan beribadah di Lamputang ya. Hari ini KU1 kembali ke sana karena ada perayaan Parents Day pada hari ini. Nah kemudian saudara di dalam warta hari ini diberitahukan tentang berita hamba Tuhan. Saudara di antara rekan hamba Tuhan GKY yang saat ini bertugas di Palopo yaitu Penatua Khusus Iwan Catur Wibowo akan setelah diproses saudara dan sudah disetujui oleh sinode akan ditabiskan menjadi pendeta sinode GKY pada tanggal 27 Juni
2022. Kita bersyukur untuk segala proses yang sudah ditempuh dan nanti 27 Juni akan rekan kita Penatua Khusus Iwan Caturwibowo akan dipendetakan ya di GKY. Kita patut bersyukur untuk hal itu. Kemudian saudara, rapat pleno majelis kami mengingatkan bukan hari ini tapi minggu depan. Dan seperti yang sudah diumumkan minggu lalu saudara, akan dimulai persekutuan doa CPI yang akan diadakan di hari Kamis ini 12 Mei. Dan bagi saudara-saudara yang tinggal di daerah Tanjung Bunga, Cendrawasih Ujung, Maupawedang Barombong, Nuri dan sekitarnya, diundang untuk berdoa bersama di dalam persekutuan doa perdana persekutuan CPI ini. Mari kita doakan jikalau Tuhan mengizinkan saudara kita bisa memulai pelayanan di CPI ini. Kita doakan untuk semua apa yang dibutuhkan, Tuhan juga yang berjalan di depan kita untuk rencana pembukaan ini. Nah minggu depan, Kamis depan persekutuan doanya akan dimulai di Tanjung Bunga saudara di Jalan Pinus nomor 117. Nah kemudian ada persekutuan Komisi Pasutri saudara masih 2 minggu lagi yaitu tanggal 20 Mei Dating Deep Talk. Ya ini sesuatu yang sangat menarik bagi Pasutri, harap boleh memperhatikan dan menghadiri akan acara ini. Itu saja saudara yang diwartakan pada hari ini dan kemudian ada kebaktian doa di hari Rabu seperti biasa. Saya serahkan kepada kita untuk memberikan persembahan sebagai respon syukur kita bagi Tuhan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini boleh memberikan persembahan lewat amplop yang sudah disediakan maupun lewat QR code yang ada di depan bangku masing-masing. Dan untuk jemaat yang ada di rumah silakan memberikan persembahan lewat QR code yang ada di layar jemaat masing-masing. Mari saat ini kita mempersiapkan terbaik buat Tuhan kita. Sembari kita memberikan yang terbaik, kita bersama-sama menyanyikan pujian denganmu Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita. Sepenuh
syukur Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga saat ini. Kami sekarang memberikan persembahan Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati persembahan itu agar berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terlebih dari itu Tuhan, kiranya Tuhan mengajar setiap kami untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Jemaat sekalian bersyukur buat ibadah yang kita sudah lakukan, bersyukur buat anugerah Tuhan, buat setiap keluarga kita, dan biarlah segala kemuliaan, puji, hormat hanya bagi Dia yang layak dipuji dan disembah. Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berhak dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar termulia. Katakan sekali lagi, hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Katakan sekali lagi, Namamu besar Rekan-rekan sekalian, mari kita pulang dan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya menolong, memimpin, menyertai, memampukan kita untuk menjadi orang tua yang baik bagi keluarga kita, menjadi anak-anak yang menghormati orang tua dan mentaati mereka di dalam kehidupan kita setiap hari, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dimanapun kita berada, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang kedua kali. Amin. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita.